Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke 129 dengan judul Tidak Ada Manusia Yang Bisa Hidup Sendiri. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Pernahkah Anda mendengar tentang studi Nihonsan, Nippon Jepang, Honolulu, San Francisco? Para peneliti memilih 11.900 orang Jepang dan membandingkan kesehatan mereka yang tinggal di Jepang dengan mereka yang bermigrasi ke Honolulu dan San Francisco secara berurutan. Angka kejadian penyakit jantung yang terendah di Jepang dan berada pada tingkat menengah di Hawaii dan tertinggi di California. Perbedaan ini tidak dijelaskan oleh karena perbedaan pola makan, tekanan darah atau kadar kolesterol. Mereka mendapati angka merokok lebih tinggi di Jepang, meskipun pada umumnya penyakit jantung lebih rendah di sana. Pada mulanya tampak bahwa semakin dekat orang-orang Jepang dengan daratan Amerika, semakin sakit mereka. Namun ini adalah kesimpulan yang salah. Para peneliti kemudian mengklasifikasikan orang Jepang, Amerika di California berdasarkan sejauh mana mereka mempertahankan budaya tradisional Jepang mereka. Bersosialisasi satu sama lain sebagai komunitas yang erat. Inilah yang mereka temukan. Kelompok orang-orang Jepang Amerika yang paling tradisional yang mempertahankan jaringan sosial dan ikatan keluarga mereka, seperti yang mereka lakukan sebelumnya di Jepang, pada umumnya memiliki penyakit jantung yang sama rendahnya dengan mereka yang tinggal di negara Jepang. Sebaliknya, kelompok yang paling ke barat-baratan dalam hal kehidupan yang sangat individualis mengalami peningkatan gangguan jantung 3 hingga 5 kali lipat. Dengan kata lain, jaringan sosial dan ikatan keluarga dekat melindungi dari penyakit dan kematian dini. Roma 14 ayat 7 mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat ini merujuk kepada kehadiran Tuhan yang terus-menerus. Namun berdasarkan penelitian adalah sangat pantas menggunakan frasa ini dalam berbicara tentang hubungan sesama manusia, di mana Anda dapat menemukan pergaulan dan persahabatan yang erat. Cobalah ke gereja, hari-hari kerja adalah sangat sibuk. Jadi ketika hari Sabat tiba, oh betapa hari istirahat yang menyenangkan. Karena kita diperintahkan untuk berhenti membersihkan rumah, berhenti berkebun, dan berhenti bekerja. Dan itu memberikan kita waktu untuk menikmati persekutuan bersama dengan orang-orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita semua membutuhkan satu sama lain, dan itu baik untuk kesehatan kita. Dan apa yang Anda dapat lakukan hari ini untuk memperkuat hubungan Anda dengan tetangga atau teman Anda? Ya, jadi bagaimana di sini? Kita kembali diingatkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa mempunyai kehidupan kita secara individualis. Jadi bagaimana di sini Tuhan juga menginginkan supaya kita itu bisa mempunyai hubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana dengan hubungan yang baik itu? Kita bisa menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kita atau menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Tetapi tentu saja kita tidak akan bisa menjadi terang kalau kita belum merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita untuk melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Baiklah, dengan kita menghitung setiap berkat Tuhan. Kita selalu mensyukuri atas setiap berkat Tuhan yang mungkin kita anggap itu adalah sebuah hal kecil. Tetapi ketika kita menyelidiki lebih dalam lagi, tidak ada hal kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan nafas kita sekalipun, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas pada hari ini, apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan kita? Apakah kita tetap mau untuk menjadi orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, dengan menjadi orang individualis yang akhirnya hanya mau mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi? Tetapi Tuhan menginginkan supaya dalam setiap kehidupan kita selalu berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara kita selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang yang benar-benar membutuhkan di atas kepentingan kita. Dan di saat itulah kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan yang memelihara kehidupan kita dengan rasa kepedulian kita terhadap sesama kita itu. Jadi bagaimana di sini kita bisa pelajari bahwa ketika kita hidup sendiri, sama seperti perumpamaan yang di sini dikatakan bahwa ada orang-orang Jepang yang dibagi sebagai 3 kelompok. Ada orang-orang Jepang yang memang hidup tetap di Jepang, ada orang-orang Jepang yang hidup di Honolulu, yaitu di Hawaii, dan juga ada yang hidup di San Francisco. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa melalui penelitian ini, orang-orang yang tetap mempertahankan hubungan mereka satu dengan
yang lain, bagaimana mereka tetap mempunyai kelompok mereka, dan disitulah mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Di saat itulah dikatakan mereka mempunyai kecenderungan penyakit jantung yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang individualis tersebut. Jadi bagaimana di sini kita sadari bahwa Tuhan memang tidak menciptakan kita sendiri, tidak menciptakan seorang hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana dari Adam dan Hawa pun kita bisa sadari, kita bisa lihat bagaimana Tuhan tidak menciptakan Adam sendiri selamanya, tetapi Tuhan memberikan Hawa sebagai seorang penolong kepada Adam, sehingga dalam kehidupan Adam ia mempunyai penolong, ia mempunyai sahabat, dan ia mempunyai seorang yang bisa diajak bertukar pikiran. Jadi bagaimana di sini Tuhan juga melihat bagaimana pentingnya untuk seorang manusia mempunyai teman hidup, dan mungkin bukan hanya sekadar teman hidup dalam konteks pasangan saja, tetapi bagaimana teman hidup dalam konteks bersosialisasi. Jadi bagaimana di sini juga diingatkan kepada kita bahwa ketika kita mempunyai kehidupan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan komunitas kita, hendaklah itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi berkat bagi diri kita dan juga berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Sehingga melalui setiap kehidupan kita itu, kita bisa menyadari bahwa Tuhan itulah yang pegang kendali dalam setiap hal. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita juga, itu hanyalah karena berkat dan kasih karunia Tuhan saja. Karena tentu saja kalau kita hanya mengikuti keinginan hati kita, kita tidak akan mungkin menjadi berkat untuk orang-orang tersebut. Karena kita tahu bahwa kedagingan kita itu yang akan membawa kita untuk mempunyai pikiran-pikiran egois. Bagaimana selalu mendahulukan kepentingan kita, keluarga kita, di atas kepentingan orang-orang lain yang mungkin lebih membutuhkan di mata Tuhan. Jadi bagaimana di sini hendaklah dalam setiap kita berperilaku dan juga dalam setiap perkataan kita, hendaklah kita selalu meminta hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga dalam hikmat yang Tuhan berikan itu, kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang mata kita lihat. Mungkin kita tidak melihat orang yang kaya itu perlu dibantu, tetapi kita melihat orang yang miskin itu yang lebih perlu dibantu. Tetapi mungkin di mata Tuhan, justru orang kaya tersebut itulah yang membutuhkan bantuan yang lebih besar untuk mengenal karakter Tuhan itu seperti apa. Jadi bagaimana di sini, kita hendaklah jangan berusaha untuk melakukan setiap hal itu menurut pandangan kita sendiri. Karena seringkali pandangan kita atau pemikiran kita yang kita anggap baik dan benar itu justru sedang mengelabuhi mata hati kita. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita bersosialisasi itu kita tidak mempunyai kehidupan yang egois, karena disitulah kita diajarkan bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Dan juga di sini dikatakan dari judulnya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Bahkan dikatakan ketika kita mati pun kita tidak bisa menguburkan diri kita sendiri. Kita memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi bagaimana di sini itu adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita pelajari, bahwa dalam kehidupan kita itu kita tidak mungkin untuk mempunyai kehidupan kita sendiri, dan kita tidak mungkin tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Kita selalu mempunyai hubungan yang baik kepada orang lain, dan itulah yang akan membantu kita pada suatu hari nanti. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan satu sama lain, dan baik untuk kesehatan kita. Jadi bagaimana itu bukan baik hanya untuk kehidupan pribadi dalam kehidupan bersosialisasi kita, tetapi itu juga baik untuk kesehatan kita. Seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan pada hari ini, bahwa dalam kehidupan bersosialisasi itu juga kesehatan kita pun akhirnya bisa ditingkatkan. Karena kehidupan dalam kesehatan jantung kita, dalam setiap sistem-sistem dalam fungsi tubuh kita itu akhirnya bisa bekerja lebih baik. Dan hendaklah ketika kita sudah mengetahui akan hal tersebut, kita berusaha untuk mengimbangi dengan kehidupan kita yang lebih baik, dengan pola makan kita, pola tidur kita. Hendaklah semuanya itu juga kita jaga, sehingga dalam setiap aspek itu kita tetap menjaga kehidupan kita supaya kita akhirnya bisa berfungsi dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa ketika kita hanya memikirkan untuk bersosialisasi saja, tapi kita tidak memikirkan untuk menjaga pola makan kita, menjaga pola istirahat kita, dan menjaga untuk kesehatan tubuh kita sendiri, tentu saja itu pun tidak akan berjalan dengan seimbang. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita tetap harus mempunyai keseimbangan. Dan dalam hal apapun hendaklah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita mempunyai satu misi, adalah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Jadi ketika kita sudah mengerti akan misi kita tersebut, kita akhirnya akan mempunyai suatu motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan tugas kita sampai pada akhirnya nanti dengan setia. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini bisa mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di matanya, sehingga dalam
kehidupan bersosialisasi kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana sama seperti Yesus yang selalu mengutamakan kebutuhan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan biarlah itu juga menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing. Sehingga dalam hal apapun, kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.